Apakah mungkin negara-negara maju yang hari ini jadi superpower justru tumbang di tahun 2030 gara-gara AI? Pertanyaan ini terdengar gila, bahkan mustahil. Bagaimana mungkin Amerika Serikat, Eropa, atau Jepang yang selama puluhan tahun mendominasi dunia bisa kalah hanya karena sebuah teknologi? Tapi kalau kita lihat sejarah, kekuatan besar selalu bisa runtuh. Kerajaan Romawi, Uni Soviet, bahkan perusahaan raksasa seperti Nokia atau Kodak, semuanya pernah dianggap tak terkalahkan sampai mereka gagal beradaptasi dengan perubahan zaman. Sekarang, kita berada di titik perubahan yang sama. Bedanya, kali ini yang menjadi pemicu bukan sekedar perang atau krisis ekonomi, melainkan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Teknologi yang katanya bisa menyelamatkan manusia, justru bisa menjadi bumerang yang melumpuhkan negara-negara besar. Di video ini, kita akan membongkar prediksi dunia tahun 2030. Negara mana yang beresiko tumbang karena AI, negara mana yang justru bangkit, dan skenario seperti apa yang akan membentuk ulang tatanan dunia. Jadi, jangan skip, karena setiap menit ke depan akan membuka mata kita tentang masa depan yang sedang kita tuju. Bayangkan tahun 2030, dunia sudah jauh berbeda dari hari ini. AI tidak lagi sekedar chatbot, aplikasi edit video, atau sistem rekomendasi belanja. AI sudah masuk ke hampir semua lini kehidupan. Ekonomi, militer, kesehatan, transportasi, hingga pemerintahan. Menurut berbagai lembaga riset, nilai industri kecerdasan buatan pada tahun 2030 diperkirakan menembus lebih dari 15 triliun dolar AS. Angka itu lebih besar dari gabungan ekonomi Jepang dan Jerman saat ini. Artinya, siapa yang menguasai AI, dialah yang menguasai dunia. Namun ada sisi gelapnya. Sama seperti revolusi industri dulu, AI bukan hanya menciptakan peluang, tapi juga menghancurkan yang tidak siap. Negara yang berhasil mengadopsi AI dengan cepat akan melesat jauh ke depan. Tapi negara yang lambat, meskipun saat ini sudah maju, bisa tersingkir. Kita sudah melihat tanda-tandanya. Startup kecil berbasis AI bisa tumbuh meledak dalam waktu singkat, sementara perusahaan besar yang tidak gesit perlahan runtuh. Pola ini juga berlaku pada skala negara. Superpower hari ini tidak otomatis jadi superpower di masa depan. Dan inilah yang membuat pertanyaan tadi begitu relevan. Apakah negara maju yang kita kenal sekarang benar-benar aman dari guncangan AI? Atau justru mereka yang paling beresiko? AI dianggap solusi, tapi kenapa bisa jadi ancaman? Ada beberapa faktor penting. 1. Ekonomi dan pekerjaan. AI mampu menggantikan pekerjaan manusia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan pekerjaan white collar seperti akuntan, pengacara, analis data, hingga dokter bisa diambil alih. Negara maju yang ekonominya sangat bergantung pada sektor jasa beresiko menghadapi pengangguran besar-besaran. 2. Ketimpangan teknologi. AI memperluas jurang antara yang punya dan yang tidak punya. Negara yang bisa menciptakan AI canggih akan terus memperkaya diri. Tapi negara yang hanya menjadi konsumen teknologi akan semakin tergantung, bahkan kehilangan kedaulatan ekonomi. 3. Keamanan dan militer. Bayangkan perang tanpa tentara. Hanya dengan algoritma, sebuah negara bisa melumpuhkan sistem keuangan, listrik, atau pertahanan lawan. Cyberwar berbasis AI jauh lebih berbahaya daripada perang fisik. Negara maju yang infrastrukturnya sangat digital justru lebih rentan terhadap serangan ini. 4. Ketergantungan pada AI asing. Kalau suatu negara tidak mampu membuat AI sendiri, mereka harus bergantung pada teknologi luar. Ini artinya mereka menyerahkan data, kontrol, bahkan keputusan strategis pada pihak asing. Sama saja dengan kehilangan kedaulatan. Dengan 4 faktor ini, jelaslah AI bukan hanya soal inovasi, tapi juga soal eksistensi sebuah negara. Dan yang mengejutkan, negara maju justru punya banyak kelemahan di sini. Mari kita bahas satu persatu.
1. Amerika Serikat. AI memang pusat inovasi AI. OpenAI, Google DeepMind, Meta, semuanya lahir di sana. Tapi ada masalah besar, ketimpangan sosial. AI bisa memperparah jurang kaya dan miskin. Pekerjaan middle collar hilang, sementara kekayaan terkonsentrasi di segelintir perusahaan teknologi. Ditambah lagi, polarisasi politik dan konflik internal membuat AI rapuh. Negara adik kuasa bisa runtuh bukan karena lawan dari luar, tapi karena keretakan dari dalam. 2. Uni Eropa, khususnya Jerman dan Perancis. Eropa punya regulasi ketat yang bagus untuk melindungi masyarakat, tapi buruk untuk kecepatan inovasi. Startup AI di Eropa kalah gesit dibanding AS atau Asia. Brain drain juga jadi masalah. Talenta terbaik kabur ke Silicon Valley atau ke Cina. Jika ini berlanjut, ekonomi Eropa bisa stagnan sementara negara lain melesat. 3. Jepang. Jepang dikenal dengan robotik dan teknologi. Tapi masalahnya adalah demografi. Populasi menua, jumlah tenaga kerja menyusut, dan produktivitas melemah. AI memang bisa mengisi kekurangan tenaga kerja, tapi juga mempercepat pengangguran di kalangan muda. Kombinasi ini bisa membuat Jepang menghadapi stagnasi panjang. 4. Korea Selatan. Konsul punya industri chip dan teknologi digital yang sangat kuat. Namun, mereka sangat bergantung pada ekspor. Jika AI global mengubah rantai pasok atau jika Cina melesat terlalu cepat, Korsel bisa kehilangan pijakan. 5. Kanada dan Australia. Dua negara ini dikenal stabil, tapi kekuatan ekonominya sangat tergantung pada partner besar seperti AS dan Cina. Jika partner utama goyah, mereka juga ikut terguncang. AI bisa membuat mereka tersisih dari peta persaingan global. Singkatnya, negara-negara maju yang sekarang nyaman di puntlak bisa saja jatuh, bukan karena lemah, tapi karena terlalu percaya diri. Tidak semua negara hancur. Ada yang justru bangkit berkat AI. Cina, investasi besar-besaran pada AI, kontrol pemerintah yang kuat, dan data dari miliaran penduduk memberi Cina keuntungan strategis. Mereka bisa jadi penguasa AI dunia. India. Dengan ratusan juta tenaga kerja digital, India juga bisa jadi pusat layanan AI global. Pasar domestik yang besar membuat mereka tidak terlalu bergantung pada luar negeri. Indonesia dan Asia Tenggara. Negara berkembang bisa leapfrog, langsung melompat ke teknologi baru tanpa harus melewati tahap lama. Misalnya nih, kita dulu tidak melewati era telepon kabel, langsung ke smartphone. Dengan AI, hal serupa juga bisa terjadi. Artinya, dunia 2030 bisa menyaksikan lahirnya kekuatan baru, bukan dari Eropa atau Amerika, melainkan dari Asia. Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Skenario optimis, negara maju cepat beradaptasi, mengatur AI dengan bijak, tetap jadi superpower. Skenario pesimis, negara maju lambat, masyarakatnya retak, superpower runtuh digantikan oleh kekuatan baru dari Asia. Skenario campuran, dunia jadi multipolar. Tidak ada satu negara dominan, tapi beberapa kekuatan regional saling bersaing. Sejarah menunjukkan setiap revolusi industri selalu menciptakan pemenang baru dan menghapus yang lama. Pertanyaannya, di revolusi AI ini, siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tumbang? AI adalah pedang bermata dua. Ia bisa jadi penyelamat, bisa juga jadi penghancur. Negara yang kuat hari ini tidak otomatis kuat di masa depan. Justru yang terlalu nyaman bisa jadi korban terbesar. Pertanyaannya, jika Amerika, Jepang, atau Eropa saja bisa runtuh karena AI, bagaimana dengan negara kita? Apakah kita siap menghadapi tahun 2030? Satu hal yang pasti, masa depan sedang ditulis sekarang, dan setiap keputusan yang diambil hari ini akan menentukan siapa yang akan jadi pemenang dan siapa yang akan jadi pecundang di era AI. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, karena kita akan terus membahas prediksi dunia masa depan yang bisa mengubah hidup kita semua.